Sudah, jalan. Kongkong kesandung watu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kapel, yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Guru, serta tamu undangan yang berbahagia. Balik tadi. Aku udah balik. Anu sing ngomong kayak ngomong gak usah dipotong. Terus saya Nggak usah. jadi mau potongnya video nih, Mbak. Ojo potong-potongnya sebut deh. Oh ya wes semua. Ya wih, Pak, bosan beda itu pokoknya. Ya ulang. Gak, aku nginceng jalan apa enggak? Jalan. Ya harus dipotong. Wes Mbak Sul. Ya wes ntar nunggu kongkong mana. Kita kali ngelok. Oh coba kali ini. Mari nang alon. Nah, coba. Kalau di belakangnya enggak. Kungkung kesandung watu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bakel, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya hingga yaumul akhir. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga doa, yang keempat inti, dan yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
disampaikan terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kami berikan kepada Bapak Sunardi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bager. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La yasakatum la ajidanakum wa la ikaramakum inna adabi lasyadid amamakum. Kepada yang terhormat calon guru penggerak, yaitu Ibu Bidara SPD dan Ibu Suliana SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD TK Bagan, dan yang terhormat Ibu Sanawiyah SPD selaku Kepala Sekolah TK Al Karamah, dan Ibu Guru undangan. Alhamdulillah, pertama-tama kami panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana di hari siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita yaitu kesehatan, baik sehat jasmani dan rohani, sehingga hari ini bisa berkumpul di ruangan SD 3 Bagan kita ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Kedua, sholat setelah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormat, apabila kita merenungi perjalanan hidup ini, bagaimanapun, siapapun, walaupun dimanapun juga kita nikmati hidup ya, kita jalani, itulah kehidupan. Siang yang berjalan seperti ini untuk selalu kita terus berjuang, bekerja semaksimal mungkin yang kita mampu, itulah kehidupan. Kalau di malam hari redup, gelap, kita gunakan untuk istirahat, tidur. Kadang-kadang juga masih banyak kesibukan itulah. Oleh karena itu, untuk hari ini saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bagan sangat berbangga hati karena di SD sini ada 2 calon guru penggerak hasil calonnya. Sebab kemarin juga ada 2 calon guru penggerak, yaitu Ibu Krisna Diani Prasanti SPD dan Ibu Hekrimah SPD juga mengalami seperti ini, jadi calon guru penggerak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sukses, sehingga hari ini guru penggeraknya di SD 3 Bagan itu ada 2, calonnya ada 2. Kalau kita hitung-hitung dari kecamatannya, ini untuk kecamatan itu hanya 19 guru penggeraknya. 4 posisinya ada di SD Negeri 3 Bagan. Sangat berbangga. Sebab apa? Karena untuk memasuki CBG calon guru penggerak itu sangat sulit, rumit, perlu banyak perjuangan. Untuk mengikuti tes-tes yang ada diadakan oleh dari Kementerian Pendidikan, sangat berat. Sehingga untuk paket ini mendapatkan 4 sekarang. Alhamdulillah. Untuk paket lainnya belum ada, paket 1, paket 2
kucing juga belum. Ternyata pakai biarpun sekolahnya mewah kayak sawah ini ya katanya, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan 4 guru penggerak. Nah, di samping itu karena dia masih calon ini banyak kesibukan yang dihadapi, ikut Zoom, terus ikut lagi seminar-seminar, loka karya, itu masih kesibukannya yang digelutinya. Jadi tidak tinggal diam, mau masuk saja mau banyak proses, sudah masuk saja banyak proses. Itulah yang dialami oleh calon guru penggerak. Nanti selanjutnya biar diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini salah satunya dari 19, di sini 4. Untuk selanjutnya biar banyak proses, tapi insya Allah nanti ya, insya Allah nanti juga lulus guru penggerak. Nah, guru penggerak itu sangat dibutuhkan sekarang ini. Butuhkan apa? Untuk jadi apapun itu kuncinya menggunakan guru penggerak. Mau jadi pengawas dia harus punya sertifikat guru penggerak. Mau jadi kepala sekolah harus punya sertifikat guru penggerak. Dan untuk yang lain-lain, jadi mempunyai nilai yang lebih. Dan ini untuk yang lain juga sama mengikuti. Belum waktunya dia dapat rezeki. Oleh karenanya hari ini Bu Ida Rayani SPD sama Bu Suliana akan menyampaikan yaitu mengenai budaya-budaya positif yang ada di SD 3 AKMI. Dan saat ini juga pada masyarakat sini, khususnya Kepala TK Bu Sanoya SPD, mohon nanti kalau siswanya diarahkan ke SD 3 AKMI. Dan saya sendiri tahun ini saya sudah pernah tugas ya. Nanti biar kelanjutannya biar ada. Itu saja yang saya sampaikan, nanti lebih jelasnya nanti sampaikan oleh guru penggerak ini yang akan tampil ini, yaitu Bu Ida Rayani sama Bu Suliana. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Ida Rayani SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu inti. Untuk acara inti kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ida Rayani SPDI. Kepada beliau kami persilakan.
Cukup dan memori ku. Kayak beda aja jalan enggak? Sibuk. Rekam di kamar boleh, jangan dihapus. Iya, sini dari kono dari situ sana. Enggak, Bu. Meetingnya. Oke. Tadi pakai kiri loh, coba tinggi tadi. Kalau tak terlalu. Wes sepas kok. Wes semua audien dalam kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Sunardi. Yang saya hormati pula Ibu Kepala Sekolah dari TK Al-Karomah beserta Ibu pendampingnya. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di SD Negeri 3 Pakel dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya di sini akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Ya Bapak Ibu, sebelum materi kita lanjutkan, Bapak Ibu saya harapkan untuk berdiri sejenak. Monggo. Monggo kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Setelah melakukan tadi menyanyikan bersama-sama lagu Profil Pelajar Pancasila, yaitu di dalamnya tadi di lagu tersebut terdapat beberapa harapan dan impian sebagai seorang pendidik ya. Harapan yaitu harus sesuai pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Pada
menghormati. Yang kedua, aktif dalam kegiatan. Yang ketiga, kerjasama dan gotong royong. Yang keempat, selalu full senyum selama kegiatan. Ini sedikit diperhatikan dulu di depan budaya positif ya. Sudah perhatikan. Nah, budaya positif yang jenengan pahami sedikit saja tentang apa sih budaya positif itu. Nanti tolong jenengan tuangkan dalam sticky note yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu. Kalau sudah selesai bisa ditempel di depan. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, jadi budaya positif di sini dari jawaban Bapak Ibu adalah ada yang nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Terus budaya positif itu budaya yang bernilai positif, berlaku baik. Budaya positif itu adalah penerapan hal yang baik di sekolah. Terus ini budaya positif suatu pembiasaan. Terus ini praktek baik yang ada di sekolah. Budaya positif merupakan hal-hal baik yang sudah berjalan yang ada di sekolah. Jadi budaya positif itu sendiri adalah suatu nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan yang ada di sekolah. Contohnya apa? Seperti tiap pagi mungkin bersalaman dengan guru, murid bersalaman dengan guru. Sebelum pelajaran melaksanakan doa bersama, pembacaan Asmaul Husna itu adalah contoh dari praktek baik yang ada di sekolah. Ada juga hal-hal seperti sholat duha. Kalau di SDTP 3 Pakal itu praktek baik yang sudah berjalan, budaya positif yang sudah berjalan, sholat duha setiap hari Rabu dan juga setiap hari Jumat, seperti itu. Budaya positif ini sendiri ada terbagi menjadi 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu.
dalam diri kita bila mendengar kata disiplin. Ya, disiplin itu merupakan suatu yang teratur, sering dilakukan peraturan yang ada, proses pendisiplinan diri anak yang ada di sekolah. Jadi itu yang disebut disiplin. Terus selanjutnya disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal berkonotasi disiplin diri dari murid-murid dari Plato, ya, yang mengungkapkan ini Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensi. Jadi potensi yang ada pada anak dengan disiplin yang diterapkan di sekolah itu bisa meningkatkan potensi yang mereka miliki. Kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi di sini kita sebagai seorang pendidik harus bisa memotivasi anak didik kita. Ya, motivasi itu dorongan, bisa mendorong, dorongan dari luar, misalnya dari seorang guru, dari orang tua kepada anaknya, atau dorongan dari anak itu sendiri untuk gimana ke depannya memiliki hal-hal baik dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada hukuman. Hukuman berarti guru kadang-kala menghukum anak sesuai dengan apa kesalahan anak yang mereka perbuat di sekolah. Terus konsekuensi ini apa? Dari kesalahan yang anak perbuat itu ada konsekuensi. Terus restitusi sendiri itu adalah proses memperbaiki kesalahan yang terjadi pada anak. Jadi misalnya anak buat kesalahan, bisa memperbaiki gimana caranya agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Yaitu restitusi yang bisa dilakukan murid atau anak belajar memecahkan masalah itu sendiri. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, bukan orang lain. Jadi misalnya anak itu contohnya ya, nakal di sekolah, suka nyala sama temennya. Tapi kalau anak itu sendiri tidak ada motivasi dari dirinya sendiri, kalau cuma guru sebatas memarahi dan lain sebagainya, itu kurang, ya. Jadi motivasi yang harus ada dalam diri anak itu sendiri, karena yang mengontrol seluruh itu ada pada dirinya sendiri. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik untuk murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak bisa memperbaiki kesalahannya dengan melakukan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kita kenal peraturan kelas, misalnya ada peraturan kelas 1 tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, kelas 2 tidak boleh seperti itu, ya. Yang biasa kita kenal itu peraturan kelas. Sekarang bukan peraturan kelas lagi, tetapi diganti menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini harus kita sepakati bersama-sama. Kita buat dengan anak didik kita di kelas, terus kita sepakati. Contohnya, kenapa sih kok harus buat keyakinan kelas? Contohnya ini, penggunaan helm. Kenapa sih orang kok tidak pakai helm bisa ditilang dan lain sebagainya? Itu kemungkinan kalau tidak pakai helm bisa membahayakan keselamatan. Tapi kalau kita yakin dengan menggunakan helm kita akan selamat, tanpa takut dengan peraturan itu, dengan sendirinya kita akan menggunakan helm. Sama juga halnya dengan contoh kita, Pak, sholat duha, misalnya sholat malam. Kalau kita yakin, kita punya keyakinan kan? Keyakinan kita dengan sholat malam mungkin salah satu doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tanpa ada yang menyuruh, dengan sendirinya mata kita melek. Ya, tengah malam langsung kita terbangun. Oh iya, karena kita punya keyakinan itu tadi. Kita awali dari semuanya dari keyakinan. Kalau peraturan diatur dan lain sebagainya mungkin pada saat diatur ya melaksanakan, setelah itu hilang.
berbentuk hal positif. Misalnya tadi keyakinan di awal pertemuan kita tadi, full senyum saat kegiatan. Jadi bukan dilarang marah-marah saat kegiatan, bukan seperti itu. Full senyum. Dengan seperti itu sudah ada keyakinan bahwa dengan tersenyum berarti kita bahagia melakukan kegiatan ini. Seperti itu. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, anak didik kita, terutama anak didik kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, di sini bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Kita mulai dari bertahan hidup. Sebagai manusia kita butuh bertahan hidup, butuh makan, minum, sandang pangan, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan anak-anak kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah aman. Tinggal kebutuhan selanjutnya, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Jadi anak didik kita juga di rumah itu butuh kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang di rumah, dia akan mencari sesuatu di luar rumah. Dia akan mencari perhatian. Misalnya berulang di sekolah, aslinya itu bentuk pencarian jati diri yang hilang dari rumah tadi. Dia kurang kasih sayang dari rumah, makanya dia lampiaskan di sekolahan, cari perhatian gurunya dan lain sebagainya. Itu bentuk yang tadi, kasih sayang dan rasa diterima, ingin diterima oleh orang lain. Terus yang ketiga, penguasaan. Jadi anak-anak itu ingin menguasai apa yang dia suka, apa yang dia mampu. Misalnya ada anak yang mampu dalam hal kreativitas, bisa menganyam, bisa membatik, menggambar seperti itu. Ada yang bisa kaligrafi. Dia butuh penguasaan dalam hal itu. Kita sebagai guru hanya bisa mewadahi, hanya bisa menyalurkan bakat mereka. Jadi setiap anak itu punya apa? Penguasaannya sendiri-sendiri. Terus yang keempat, kesenangan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kesenangan satu anak dengan kesenangan yang lainnya. Ada anak yang suka suka bermain terus, belajarnya harus sambil bermain. Ada anak yang belajar ya cukup dengan suasana yang sepi dan lain sebagainya. Kesenangan anak berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, kebebasan. Jadi setiap anak memiliki kebebasan untuk memilih apa sih yang mereka harapkan untuk kedepannya, masa depan mereka itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu kita sebagai guru juga harus memiliki memberikan kebebasan kepada mereka. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, ya mereka bisa melanggar. Yaitu tadi, bila anak di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, mereka juga lampiaskan di sekolahan. Terus lagi, misalnya di rumah, anak kadang sama ibunya cuma dikasih uang 1.000, di sekolahan biaya jajan-jajannya mahal. Ya itu, yang mereka cari itu adalah hal tersebut, sehingga ya itu buat masalah lagi di sekolah. Jadi kebutuhan itu bisa harus terpenuhi semuanya. Dari kelimanya ini harus diusahakan sebaik-baiknya supaya tidak ada yang terkurang. Misalnya kasih sayang tadi, jangan sampai ada kekurangan penguasaan. Terus bertahan hidup itu tadi kayak uang jajan juga, makanan dan lain sebagainya. Kebebasan bebas melakukan ekspresi anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak harus pinter solawatan semua. Kan yang suaranya enak juga yang tidak terlalu banyak. Jadi kita misalnya ada yang pinter matematika, ada yang pinter cuma kreativitas menggambar dalam hal pelajaran nggak bisa, itu saja. Kita cukup mengembangkan apa yang ada pada diri anak.
Karena kodratnya kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu hanyalah sebagai penuntun. Jadi guru itu hanya menuntun. Kalau namanya menuntun berarti pelan-pelan, ya, mengarahkan. Anak didik kita ini sudah punya kemampuan sendiri, sudah bawa keunikan mereka sendiri sejak mereka lahir. Mereka sudah ada bakat yang mereka bawa. Ya, kita sebagai guru nggak usah menggeret dan lain sebagainya, sudah. Misalkan mereka bisanya di hal ini, ya sudah, ini saja kita dorong untuk melakukan untuk perbaikan ke depannya. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Dari kelima posisi kontrol ini, hal apa saja yang biasa kita lakukan di sekolah? Ya, kita sebagai pendidik, kita mungkin sering melakukan dari kelima hal ini. Yang pertama, menghukum. Ya, sudah pasti sebagai seorang guru, karena masih ya ini belum, kalau saya sendiri mungkin sering melakukan posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum ini seperti kalau kamu tidak melakukan, awas ya, berdiri di depan kelas seperti itu, bersihkan ruang kelas dan lain sebagainya, itu penghukum. Jadi bila anak kita melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Kamu nak kenapa sih kok seperti ini? Gak kasihan sama bu guru? Pernah melakukan hal seperti itu atau tidak? Ya. Kemudian lagi menjadikan anak sebagai teman. Kita sebagai guru memposisikan diri kita kepada anak didik kita itu sebagai teman. Misalnya ada anak diomongi keras gak empan sudah dan lain sebagainya, itu cara ketiga kita posisikan diri kita sebagai teman. Dengan menggunakan ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Mengapa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah bantu kamu. Anggap duduk bareng sama anak didik kita, bicara, ngobrol bareng. Tapi juga tidak baik kalau terlalu sering memposisikan diri kita sebagai teman untuk anak didik kita. Kenapa? Akibatnya kadang melunjak anak didik kita, juga kurang ideal. Terus yang keempat, posisi sebagai pemantau. Pemantau, kita sebagai guru menghitung kesalahan anak didik kita itu juga kurang baik. Hanya mengawasi, pada saat kita tidak mengawasi, anak didik kita langsung ribut. Itu kurang baiknya di sisi pemantau. Yang paling ideal adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer ini kita sebagai pendidik itu menanyakan kepada anak didik kita tentang keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Jadi kita melakukan langkah-langkah gimana anak didik kita itu bisa menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri dan mencari solusi itu sendiri. Jadi langkah menjadi manajer guru, pendidik sebagai manajer ini menghargai diri sendiri supaya anak didik kita itu bisa mandiri, menyelesaikan masalah yang mereka buat, mencari solusi supaya kejadian tersebut atau hal-hal yang jelek tersebut tidak terulang lagi ke depannya. Jadi posisi yang paling baik adalah menjadi seorang manajer. Manajer, dalam posisi seorang manajer ini kita harus berkolaborasi dengan anak didik kita, bukan guru saja yang kamu tidak boleh seperti itu. Jadi anak dengan guru saling berkolaborasi. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu langkah yang bisa kita ambil apabila menemukan kesalahan yang terjadi pada anak, sehingga anak itu bisa menyadari akan kesalahan yang dia lakukan dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya di kemudian hari tidak terulang lagi. Yang pertama,
Menstabilkan identitas, pertama dulu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Sudah? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu mencari tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Ini bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan dalam praktek restitusi segitiga. Ya, sampun. Tadi kita sudah belajar tentang beberapa hal budaya positif yang di dalamnya tadi tentang sebagai seorang penghukum, manajer, teman, dan lain sebagainya. Ini ada studi kasus. Monggo kita bahas bersama Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam. Nyampe di pintu gerbang, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan pada Pak Lukman dengan terburu-buru bahwa dia salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina sudah menjawab dan mengetahui bahwa sepatunya itu yang dia gunakan tidak berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya Sabrina ini jauh, sehingga sudah terlambat. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatu seadanya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Jadi Sabrina gak usah pakai sepatu, katanya Pak Lukman. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani bermain atau berkeliling sekolah karena malu dan lebih nyaman berdiam diri di dalam kelas tanpa alas sepatu. Oke. Dari kasus ini ada beberapa pertanyaan. Dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Nomor berapa Ibu kira-kira? Penghukum, apa sebagai teman? Apa Pak Lukman ini memposisikan sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai manajer? Kalau dilihat tadi, langsung penghukum. Bagus sekali Ibu. Jadi posisi Pak Lukman di sini adalah sebagai penghukum. Dia menghukum tanpa memberi kata ampun, ya. Jadi si Sabrina langsung disuruh copot sepatunya. Dampak hukuman itu ada sisi negatifnya. Anak membuat anak merasa minder, malu. Itu dampak negatif dari posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dilakukan? Kalau seorang manajer berarti Pak Lukman mencarikan solusi, ya, membantu anak mencari solusi. Gimana anak itu, kesalahan yang dilakukan anak itu tidak terulang lagi ke depannya. Yaitu tadi, fasilitasi gimana? Apa keyakinan kelas yang sudah disepakati atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat dan lain sebagainya. Misalnya anak kedepannya, saya tidak akan mengulangi lagi Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, saya akan ke sekolah tepat waktu dan memperhatikan sepatu yang
Yang ketiga, bila kita sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dilakukan kalau sebagai kepala sekolah? Yes. Bila kita sebagai kepala sekolah, berarti kita harus berkolaborasi dengan anak didiknya juga, dengan wali kelas, bekerja sama. Jadi harus ada kolaborasi, tidak cuma lakukan sendiri, tetapi harus bekerja sama. Kalau misalnya masalah itu tidak dapat dicarikan solusi dengan anaknya, kita juga perlu berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua. Ya cukup, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih Bu Ida.